Bang, lagi pusing nih. Kenapa? Anaknya takut nakal. Itu biasa aja. Nakal kan nggak ada hukumnya. Kalau gua ngikapin anak, ya gue sampai SD gue bebasin sih sebenarnya. Kalau gue terserah lah dia mau gimana, foto sama neneknya Tapi kan SD katanya ini ada nih bocoran nih. Pernah berak di laci guru katanya. Itu bukan nakal. Santai banget. Itu kebelet. Ngomongnya Ada pernah lo? Iya, karena gue kesel. Taruh ini di Ben, sepi Ben. Sepi, orang nggak ada yang datang. Tadi kesiangan dari mana? Ya elah bang, biasa bang. Hah? Biasa. Gue kan nggak tahu kebiasaan lu. Tuh balik sebelah gue tuh tetangga gue nih jalan. Mana Pak? Biasa. Dia pikir semua orang tahu kebiasaan dia kan. Sebel. Dia nganggapnya akrab sama Bang Arif. siapa? Bang Arif kenapa sih kayak pusing gitu? Kenapa Kenapa? sih nggak pusing? Gue tuh lagi tetangga gue yang ngeliat tetangga gue nih lagi dikerjain lagi sama anaknya. Anaknya bandel banget, Ben. Siapa? Si Pak Mahmud yang di ujung tuh. Pak Mahmud yang nggak pernah pakai celana itu. Lah iya bang, dia mah kebiasaannya gitu, nggak pernah pakai celana. Pakai sarung. Pakai sarung, Iya, emang pakai sarung. Iya dia itu anaknya tuh dibawa lagi sama polisi. Lah, Bang, ngapain lagi? itu nuker sendal emaknya. Ya Allah, baru minggu lalu nyulik Soeharto. Kenapa sih? Soeharto yang jualan tupai. Oh, jual tupai. Ya kan ini anak-anak kan suka melihara tupai. Iya. Dia mau beli tupai tapi nggak punya duit, akhirnya yang jualan diculik. Pedagang tupai. Gue bayang anaknya nggak ditanyain, kerjaan bapak kamu apa? Pedagang tupai. Gak enak ya? Iya kan namanya passion beda-beda bang, orang mah. Passion lagi. Enggak, gue kepikiran jadinya nih, gue punya anak Ben. Ntar pas anak gue gede, ngejagainnya gimana ya? Lah gampang bang, kan cuman anak. Tapi kalau takut nakal nih maksudnya. Iya kan lingkungan biasanya ngebentuk. Ya nggak apa-apa. Di Indonesia mah cuma nakal bangsa ini kan udah goblok bang. Jadi obrolan begini. Kalau anak Bang Arif nggak nakal jadi beda sendiri. Kalau Ya. nakal kan sama nanti sama yang lain gitu. Iya kan itu negatif Ben, nakal Ben. Ya elah. Iya sih emang bang. Ya iya gimana dong? Tapi jujur ini ya bang. Apa? Ini pendapatku ya. Heeh. Yang penting nanti gedenya dia kerja apa aja. Yang penting dia capek bang. Maksudnya? Kerja apa aja. Yang Bentar. Kayaknya omongan gue dipakai sama nih. Siapa ini berdua nih? Siapa ini bang? Orang? Ya nggak tahu gua. Kenalan dulu. Andre. Bener Andre. Siapa sih? Oh, colek-coleka. Masa namanya Andre? Masa Andre nggak pantas ah? Wancoy gue. Wancoy. Itu nama asli Wancoy? Bukan. Wanda. Kenapa jadi Wancoy? Pada tahun 90-an kan emang biasa Ujang jadi Ujay. Belakangnya Iya. Tapi zaman gua Wanda, Wance gitu ya. Ada juga kan? Wance kalau misalkan sosoknya cewek, mungkin Wance. Iya, Wance. Jadinya Wancoy. Wancoy ya ke laki-laki. Lu repot tuh Bencoy. Bencong masih ada. Bencoy. Berarti kalau bowo bocoy ya berarti ya? Iya, ditambahin coy aja ya. Iya, semuanya sih kayaknya pada saat itu Coy semuanya. coy semua kayaknya. Wah ini mas udah sering lihat ini bang. Apa? Iya sih. Nggak asing ya? Ya nggak asing ini. Iya, lokal dong. Nggak asing lokal. Nggak impor dari mana? Dari Cinere gitu ya. Cinere ya? Cinere. Iya. Bang lagi pusing nih. Kenapa? Anaknya takut nakal. Itu biasa aja. Nakal kan nggak ada hukumnya.
Kriminal ada hukumnya, perdata ada hukumnya. Iya, Emang nakal apa? Kan katanya nih ya, kriminal, pidana, itu kan pintu pertama itu nakal dulu. Awalnya nakal pintu dulu. kita tutup, setelah nakal kita tutup, Bang. Gitu ya? Iya. Jadi mendingan nakal di awal dibanding nakal di akhir. Oh jangan telat ya. Pernah nakal kayaknya nih. Iya, kayaknya paham banget nih kayaknya nih. Iya. Tapi gimana nih? Soalnya kan mungkin kan dia pengalaman dulu kecilnya nakal banget. So tau lu. Ngumpetin orang tua temen pernah kan? Apa sih ngumpetin Namanya jadi nggak bisa pulang, nggak tahu Nggak orang bisa. tuanya di mana. Ngumpetin sendal. Enggak, gue maksudnya gini kan, kita berkaca sama yang udah kita lewatin ya. Terus ada ketakutan nih, anjir ntar dapet karmanya nggak nih ya? Gue nakal lah. Soalnya bokap nyokap gue dari 4 anaknya nih, gue tuh yang paling nakal tuh gue. Yang nggak bisa diatur kalau menurut mereka ya. Lo anak kedua, Bang? Anak ketiga gue. Wah, keluarga gue anak ketiga pinter lagi. Iya bener. Anak ketiga paling pintar kayaknya. Kan di keluarga lu, ini kan di keluarga gue. Ya gue kira generalisir. Lu anak berapa? 2. Nakal. Anak genap nakal. Bener. Oh iya. Aku anak kedua juga. Lu Ya. nakal. 3 bersaudara. Gue 4. Ganjil bener, genap nakal. Oh gitu. Oh iya, bener. Anak genap seborgol. Oh, gue anak genap deh, gue anak kedua deh sekarang deh. Iya, makanya berarti nggak cocok. Jangan-jangan punya saudara jadi yang bikin Iya. Bang Arif anak kedua. Kedua ya. Ada saudara Bang Arif yang hilang sekarang. Iya. Apa ngaruhin sih posisi anak aneh lah pada? Kagak lah. Tapi bener ya, ini ngomongin anak kedua, nggak tahu anak kedua tuh aneh Bang. Kayak aku anak Ya. tiga bersaudara. Abangku ya udah hidupnya lurus, adikku pinter bener. Anak ketiga pinter, cewek lagi kan. Anak kedua ya Nah, udah. gue begitu. Masa sih? Aku seri nih statusnya sama Benny. Anak kedua. Anak kedua. Anaknya anak bandel. keberapa itu yang Bang Arif takut nakal? Ya, yang kedua tuh laki kan. Heeh. Jadi lebih khawatir ke yang laki. Ya itu cocok. Ya bener, berarti Udah, nggak berarti bener, udah kan? lepasin aja, udah nggak usah dianggap anak lagi. Lah iya kan, daripada pusing. Mending nggak usah dianggap anak. Lah lepasin deh. Sorry, ini anak bukan ayam. Di pesawat juga Bang Arif, kalau misalkan pesawat landing di laut, selamatin diri lo dulu, jangan anak lo dulu. Bener. Gua ulang tahun masih lama coy, masih selamatin. Bukan selamatin diri sendiri aja aneh banget. Selamat ya dulu. Apaan sih? Bener tuh apa filosofi. Iya ngerti gue, cuma Pesawat. maksudnya gini, lu punya anak juga kan? Ada. Nah, Tapi kan satu doang. Satu, berarti pinter. Pinter nggak mungkin nakal. Enggak, berarti aman. Iya satu. Gue 2 ya. Ya, berarti salah lo Bang, karena aku punya anak kedua. Iya, anaknya 2. Ya. Pusing gara-gara anak 2. Anak kedua lepas tinggal 1 pinter langsung. Satu. Ya enggak lah kali, masa iya gue lepas. Lah, mana bapak kok kayak Ya gitu? berapa berani? Enggak lah. Main lepas aja. Bapak itu kepala keluarga harus bisa menentukan walaupun keputusan itu berat. Bener Betul, nggak? Nih, betul, Bapak. gue setuju sama Benny, bener. Walaupun aku belum jadi bapak, makanya aku pendapat Bang Wanda gimana? Iya, bener. menurut gue begitu. Makanya gue gak ada anak kedua karena menurut gue anak pertama gue udah pinter, udah. Gimana nih? Di luar penculik udah ngantri nih. Gue makin deg-degan ngobrol sama lu. Enggak. Gimana solusinya kalau Bang Wanda? Kalau gue ngikapin anak, ya gue sampai SD gue bebasin sih sebenarnya. Kalau gue terserah lah dia mau gimana, foto sama neneknya Tapi kan itu kan bisa dilarang, Bang. Iya, betul. Bisa jangan. Kan gua gampang banget. Kan gue ngambil. Iya, tapi kan tinggal bilang stop, jangan. stop gitu, stop, jangan gitu. Enggak, menurut gua udah biarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Neneknya komennya apa neneknya? Sosok aja, biasa aja. Terus nggak tetap apa-apa. dicetak itu fotonya. Cetak. Dipajang di ruang tamu juga. Pajang, gue post juga pajang, gue post. Sekarang banyak yang ngomong gue nggak boleh kayak begitu bang, apa segala macam. Jadi tuh cuma materi-materi yang di otaknya itu kebanyakan dari yang dilihat doang menurut gue kalau anak kecil. Jadi tuh nggak ada yang misalkan dia mengerti dengan sendirinya, dengan pola pikirnya dia. Ya enggak lah, anak SD, anak kelas 1 di foto begini ya dia nonton apa gitu kan. Tapi Setelah itu. Bang Wanda bayangin nggak, misal anak Bang Wanda ini berprestasi gedenya, jadi ilmuwan. Ya, Foto sama presiden presiden gini. dia. Oh nggak akan. Nama itu makanya gue bilang selama umurnya masih di bawah belum balik, menurut gue nggak apa-apa karena emang dia menurut secara agama juga dia kan langsung lolos masuk surga. Iya. Masa kita mau ngelewatin agama kan enggak.
Jadi menurut gua dibiarin aja kayak gini. Entar setelah maksudnya ilmu-ilmu yang selama dia hidup, selama dia belajar sejak SD masuk ke otaknya dia, baru kita ini nggak boleh loh kayak gini. Ah itu lebih masuk menurut gue. Jadi menurut gue kalau zaman sekarang ya biarin aja itu mah. Lagi itu juga budaya bule. Emang Indonesia ini artinya apaan? Nggak ada di Indonesia. Ya udah. Artinya cuma punya Ya udah. apa ini? Satu jari paling iya kan. Middle finger. Iya, bule juga. Ini salah tamu nggak sih? Parenting yang baru nih, Bang. Parenting yang baru ya, parenting baru. Kongo parentingnya kayak gini ya. Kongo. Parenting Kongo gitu. Nggak emang misalnya anak paling nakal dia pernah bikin apa sih? Sehingga lu nggak khawatir gitu. Kalau dia kebetulan anakku San Siro 10 tahun dari umur 5 tahun tuh piaraan dia udah aneh-aneh, Bang. Hah? Piaraan dia. Sekarang umur berapa? Dia 11. Tahun ini 11. Dia dari awal itu pengen piara ular. Kebetulan kan memang tinggalnya di Pabuaran tuh, Citayam, Kabupaten Bogor. Oh, masih banyak Depok. ini, masih banyak kebon. Sana lagi. Citayam bukan Depok ya? Masih sana lagi. Kok lu usir sih? Enggak, bukan Maksudnya posisinya di sana lagi. Geser bukan ya? Bukan. Nah, jadi pernah nemu ular kobra sama dia ditangkap. Sendirian dipiara, diambil ini, dia miara cicak, dia miara apa? Pokoknya banyak dah piaraan dia tentang hewan. Ya menurut gue ya udah, ini gede Panji Petualang kali menurut gue gitu kan. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kobra lu. Kobra tuh berbisa. Ya itu makanya, itu kasih tahu ular yang model begini Siro nggak boleh ditangkap, jauhin aja, tinggalin. Udah gue bilang kayak gitu. Tetap diingetin ya, dikasih tahu ya. Makanya akhirnya dia miara cicak. Gue bilang ngapain piara? Lo nggak piara ada di atas rumah lo. Nggak usah dicari pun di situ. Mana beolnya bau lagi. Pernah dibeolin cicak nggak lu? Pernah. Bau kan? Terus ada masa di mana orang pada miara cupang. Dia ikut. Di mana miaranya? Dia ikut. Miaranya di mana? Apa? Di toples. Cupang mah di leher ya, Ben? Wow. Oh dia nggak ngerti dia baca. Dicolek Waduh. Dia biara cupang. Dia katanya dia manggil abah kan. Bah, Siro mau miara cupang. Tetangga Siro katanya ada yang cupangnya sampai banyak begitu, bagus-bagus warnanya. Ya udah Siro silakan beli cupangnya. Oke, beli. Cuma sama dia namanya anak kecil, laki sama laki berantem, paginya mati satu. Baru di situ pelajaran masuk dari gue. Siro, piara cupang ini bukan begini, gue bilang. Sepasang. Yang atu jelek, yang atu cakep. Ya kan, cupang cewek jelek kan, maksudnya nggak berwarna, nggak apa. Iya. Ya, ilmu nih dari gue. Ilmunya gimana sih? Gue nggak pernah ilmu lagi. Soalnya, anak gue tuh kadang sama kan, anak kecil mau miara ini itu. Nah, gue bilang, udah, kalau miara binatang tuh repot. Mending kamu miara kebersihan. Nggak usah ngasih makan, modal sapu doang. Jatuhnya masih kecil loh di Karang Taruna. Karang Taruna. Bapak-bapak emang gitu. Ya iya, nggak apa-apa, oke kok. Iya, maksud gua ribet. Tapi perbedaan parenting berarti. Kalau aku ngeliat nih ya, yang belum nikah ya aku ya. Bang Wance, anaknya suruh nyoba aja. Kalau ini dilarang duluan. Oh iya. Enggak, karena rasa khawatir gitu. Kadang aneh-aneh, mau miara ular, iguana. Gua kepikiran, wah nanti kalau digigit gimana kalau... Ya elah Bang, cuma lumpuh doang. Sebentar kok doang. Lagi gini, maksudnya gue juga bukan sembarangan kayak punya anak pemikiran gue sendiri. Gue ngeliat dari orang tua gue. Contoh, zaman kita kecil kan targetnya udah dunia dalam berita jam 9 pulang. Iya. Karena orang tua zaman sekarang tuh nggak tahu kalau jam 11 malam tuh masih rame. Sekarang. Makanya gue tuh di situ aja udah beda. Jangan disamain, maksud gue. Zaman lo main Tamiya zaman dulu belum ada tuh yang namanya main di pasir, main di air. Zaman sekarang tuh Tamiya udah main di pasir. Gitu. Jadi ada perbedaan lah. Jangan kuno, jangan pemikiran kuno. Iya, jangan disamain zamannya ya. Confident, bukan. Apa sih namanya lupa gua. Nggak bisa confident. Konvensional apa? Konvensional. Masih kaku. Jangan disamain zaman dulu zaman sekarang. Gua bilang zaman dulu lu anak kecil masih suka pawai obor. Sekarang mana jarang kan kalau nggak di kampung. Mana ada. Soalnya naik motor bawa-bawa kelewang. Itu jangan. Itu gua larang satu-satunya. Itu yang gua larang satu-satunya. Apa namanya? Karena kekerasan. Maksudnya udah kekerasan. Kalau melihara hewan kan emang enggak sayang binatang. Iya.
orang-orang udah gue tawarin, banyak yang nawarin gue kucing apa segala. Enggak, si Romonya kambing. Akhirnya dia beli kambing kecil. Di mana? Ditaruhnya di dalam rumah. Iya. Daerah kambing. Kambing kecil. Rumah. Kambing kecil. Aneh ya. Ya. Iya. Tapi kan kambingnya bisa gede nanti. Gede. Iya, kalau udah gede ya udah, potong apa nggak tahu lah itu. Pokoknya ya udah ya, gue kan sebagai bapak ya beliin aja. Kucing nggak mau, enggak bah, tainya bau kata. Terus maunya apa? Taruh ya kambing udah. kan nggak wangi juga. Enggak, tapi remus. Tapi bau enggak, tai kambing. Iya, masa? Bau rumput paling kan. Ada baunya, Bang. Ada baunya. Karena kan kambing kan makan Vegetarian rumput. dia ya? Iya. Cuman bisa jadi pengganti boba juga sih tainya. Bagian doyan ya. Iya. Kalau di Jogja namanya tai kambing namanya intil. Intil. Sumpah intil namanya. Kalau di Jakarta apa? Ya, Nggak ada tai namanya kambing. tai. Ada ya? Tai kambing Nggak aja. kayak gini. Kalau sapi kan apa? Orang Jakarta nih ya, mikirin hal-hal yang penting. Terus banyak kegiatan-kegiatan positif. Lu terlalu banyak waktu luang. Sorry nih. Gue kebayang nih proses kreatif terciptanya intil tadi. Lu ngapain di kandang kambing nih? Beol. Ngintil. Apa ya? Intil nih. Karena gitu loh. Ya enggak, kalau misalnya anak nih, itu apa kotor-kotor? Intil cepat. Tapi kalau tai kambing lama, iya kan? Oh, lu antara simpel nggak simpel. Iya. Jadinya berarti ya, Ben, ya, di Sapi, Jogja ya. sapi letong namanya. Apa? Letong. Lu sama tai aja diskriminasi lu beda-bedain. Emang di Jakarta nggak ada ya nama-nama tai? Ada tai, Tai Ben. aja. Oh. Tai aja, tai kambing, tai sapi. Gue curiga dia pas boker nih ya, coy. Dinamain. Kasih nama siapa ya? Kemarin kan. Segala namain Tahu, ini perbedaan juga pergaulan. Iya. Aku dari Jogja, Oke. aslinya dari kampung. Iya. Jakarta. Aneh banget. Oh, karena kan orang mikirnya kalau Jakarta keras kan orang-orang luar Jakarta mikirnya. Tai. Tainya juga kalau makan sayur ya. Betul. Tainya keras. Tapi dari namanya nih, karena kan aku kan juga suka bola juga nih. San Siro. San Siro, nama stadion ya? Iya, stadion di kota Stadion, Milan. betul. Berarti demen banget sama Inter Milan. Betul. Bukan dong. bukan dong. Karena begini, Ben. Gue ngasih nama anak gue itu karena abang gue punya anak cewek namanya Meaza. Inter. Abang gue Inter banget. Jadi saya terjebak di Liga Italia nih. tapi Bang Arif nggak tahu nih. Jadi di Milan itu ada dua klub namanya Inter sama AC Milan. Tahu itu saya Inter tahu. Tapi biru, Milan merah. stadionnya Ya. satu, tapi stadionnya satu itu dua klub nyebutnya beda. Ya. Oh. Kalau Milan nyebutnya San Siro. Nah, Kotanya juga ya Iya. sebenarnya. Yang terpampang resmi apa? Aduh apa ya? Meaza apa? Harusnya San kan Siro ada ya? nama stadionnya di Kayaknya Milan yang numpang di Inter deh, kayaknya ya. Tapi Kalau bukan nggak punya salah. Inter juga, itu punya kota itu kan. Mm-mm. Tapi ya itu tergantung yang main siapa Bang. Kalau Inter ya namanya Giuseppe Meazza. akan disebut dengan sesuai klubnya itu tadi. Lucu banget ya. Kalau yang main PSS Sleman, Ya. Waduh, harus itu. Agustinus Prawiro apa? Ada pemain basket Ada. dulu. Lu namain anak lu pakai nama yang berbau sepak bola karena ada keinginan Ada. dia jadi pemain bola. Ada. Dan anak lu suka? Suka. Cuma gue kecewa setelah gue masukin sekolah bola, dia mau jadi kiper. Mau gue dia jadi striker. Cuma karena posisinya tinggi, lagi-lagi pelatih di Indonesia yang masih eceran itu salah lagi gue ngomong bukan eceran ya maksudnya yang masih tarkam. Iya. Pemikirannya masih konvensional Bang Ben. Dia tuh mikir pemain bola yang tinggi ya lu jadi penjaga gawang atau back. Padahal kan di luar sana udah dari zamannya Bierhoff striker tinggi udah ada. Banyak. Jadi tidak berdasarkan tinggi badan ya, Enggak. tinggal skillnya aja deh minatnya di mana ya. Kalau yang zaman sekarang tuh ada Haaland yang tinggi kan. Dulu Boston juga tinggi. Boston kan lumayan ya, lumayan tinggi. Anak lu memilih untuk Kiper. jadi kiper. Iya. Lu nggak mau dia jadi kiper. Nggak mau. Ya lu bilang aja, nah yang jadi kiper tuh nenek, ya kan? Nenek lu kiper, Nenek lu ya kan? kiper. Lu tuh bukan nenek lu, gitu kan? Kiper. Nanti takutnya jawab ke pelatih gitu. Kamu kiper, nenek lu kiper. Pelatihnya Pelatih jawab, nenek saya pemain belakang. Goblok ah. Iya. Tapi masih aktif sekarang, masih latihan bola. Masih. Cuma gue udah arahin, jangan Siro, Abah waktu muda bisanya dijaga lawan, nggak bisa jaga lawan. Gue Lu bilang. pemain bola juga? Sempet.
main bola. Tapi masuknya konvensional dong Bang Wong Coy, balik ngatur-ngatur anak iya. harusnya bebas. Ya enggak, gue dong. juga ngebebasin. Cuma gue bilang, Siro, Abah zaman dulu sukanya dijaga Striker. orang, Iya, bukan ngejaga orang. Tadi dulu main Gua bola bilang gitu. dijagain. Lu ngembat apaan emang? Dijagain. Terlalu luas Bang Ari, terlalu S-back, Oh, S-back. iya. Sebagai S-back dulu bilang. Iya, S-back ke zaman Sebagai dulu. S-back. Iya. Padahal center back ya. Center back. Iya. Nah, terus lu sering dengerin podcastannya dia? Sering. Apalagi ada temen tuh demen banget Yusril dari episode pertama. Nyaranin suruh nonton nih episode pertama. Pokoknya nontonnya tuh harus dari episode pertama katanya. Karena Iya, orang pada maraton biasanya tuh. Iya. Kalau mereka Grindo, Karena mungkin ya. obrolan setelahnya itu nanti nggak Nggak tahu ada, iya, kalau iya, nggak iya. ngikutin dari pertama, Bang. iya. Tapi gue salut lah. Itu kan dari pertemanan sampai sekarang masih ngumpul ya. Iya. Temen gue udah pada kemana ya Ben ya? Dia 25 tahun lu ngumpul sama temen-temen itu, sama Gofar sama si... Kemana meninggal temennya? Gak tahu gua. Bang Arif telat berarti. Iya. Telat ininya, telat. Lu nyumpul telat meninggalnya? Anjing. Lah enggak makanya nyumpain gue. Teman-temannya udah ini, makanya udah berkeluarganya Tapi udah. meninggal tuh bukan prestasi, Ben. Itu jalan hidup. Di agama meninggal tuh kan kembali ke pelukan Iya. ini. Ya memang. Jangan dulu. Tapi itu temenan berarti temen dari Berarti gue ketemu sama Gofar sama Riko tahun 98, berapa tuh? 25 tahun yang lalu. 27. SMP ya pertama SMA. kali. SMA. Iya. SMP-nya enggak? SMP nggak beda gue. Oh, temen dari SMA. Nah, yang gue suka penasaran, yang merekatkan kalian tetap berteman sampai sekarang tuh apa sih? Beda-beda nih ceritanya nih. Iya. Waktu itu gue sempat ada di Goa lah, maksudnya di jalan yang gelap. Lu klub MU? Sekarang ya. Kan lu MU, Bang. Ya iya, gua mah daripada ini gua Tapi duluin Milan di aja. Goa juga bisa juga. Iya, ya. betul. Iya. Terus sempat. lu ngapain terus, maksudnya? Lu menghilang? Ya dunia hitam Di lah. tempat di suatu tempat. Iya, dunia hitam lah maksudnya. Nah, di tahun 2017 kemarin itu terakhir gue tuh udah kayak yang keluar gua lah maksudnya. Nah, yang narik gue adalah Riko sebenarnya. Riko tuh narik gue, udah coy katanya. Lu daripada kayak gitu ikut sama gue yuk kerja katanya begitu. Waktu itu gue di IO, event organizer. Berarti awalnya tuh IO nggak langsung yang podcast itu. Oh enggak. Gue IO, terus ya udah lumayan benar kehidupan gue apa segala macam, termasuk kenal sama siapa tuh temen ente, Dimzi. Dimas Yudhistira. Iya. Tangerang. Apa senyum-senyum? Iya. Emang kenapa Dimzi. dia? Gak kasih tahu. Gua udah lama nggak ketemu juga sama dia. iya. Matiin dulu deh 2 menit kan. Iya, masih, Bang Arif masih. senyum. Lah aku mah santai, Bang Arif pas senyum. Serba salah gue. Enggak, kalau Senyum itu nggak- cuma nggak apa-apa kan, senyum kalau itu ibadah. di dunia IO aja. Iya, gue tahu di Dimsi itu IO, udah. Iya. Kalau di kan Ya, kenal. AE lu ya. Iya, itu masuk. Terus akhirnya gue jadi bintang tamu kontennya Gofar pertama. Kok dia punya konten namanya Ngobrak waktu itu. Ngobrak. Ngobrak. Nah, bintang tamunya tuh gue sama Riko. Ternyata setelah itu tayang, penontonnya oke, Suka. apa segala macam. Kita nongkrong apa segala macam di rumah Riko. Rumah Riko tuh ada kayak semacam kayak pos begitu. Kita nongkrong berlama-lama, minum apa segala macam. Nah, kepikiran tuh Gofar pada saat itu. Kalau misalkan gue taruh kamera di depan tadi gila sih ya kontennya. Nah gitu awalnya. Tapi hilang lu. Yang Lu nongkrong. Kamera kan nggak depan banget. Nggak di depan satpam. Hilang. Hilang. Depan kita. Lu bilang lu sempet itu mah bahasa lu ya, masuk gua menghilang. Lu kemana? Ngapain? Ya narkoba pada saat itu. Narik kolor bopak. Iya. Itu lu sendiri ya? Mereka enggak? Dia enggak, mereka enggak. Mereka Terputus hubungan kalian? Sempat putus tuh gue dari tahun 2008. Dari 2008 sampai 2017 gue sama sekali nggak kontak sama mereka. Karena emang gue di dunia yang beda lah pada saat itu. Jadi akhirnya baru ketemu lagi di tahun 2017 ketika gue keluar dari penjara. Udah. Berarti yang misahin itu Narkoba. tadi ya, narkoba NKB, tadi. Misahin. iya. Terus sampai masuk penjara? Iya. Terus itu Iya. akhirnya kan yang pertama jadi bintang tamu tadi tuh nggak direncanain, berarti Enggak. bukan yang kayak
nanti ini bisa Bikin jadi inilah, enggak. Baru pas habis nongkrong itu kepikiran. Ya obrolan kita asik ya gitu. Iya. Terus kepikiran naruh kamera tadi. Iya. Itu yang punya ide Bang Wancoy berarti. Gofar waktu itu pertama. Cuman kenapa alasannya Bang Gofar waktu itu ngundang Bang Wancoy sama Ya Bang nggak Riko? tahu kalau itu, nggak tahu. Ya mungkin ada relasi bukan ya? Apa sih namanya tuh relate kali ya? Relate, hubungan iya, dia iya. sama gua ada. Maksudnya cerita-cerita kita zaman dulu kayak gimana yang mungkin kita tampilin di medsos jadinya gimana ya mungkin kayak begitu kali pemikiran. Telepon tuh. Kinoy. Oke, nah. Wah, gimana? Keren Mas. Maaf ya. Sutradara ya. Iya, kerjaan mama. Gila, profesional banget. Agak gemes. Tapi jubiranya nggak mau jujur. Sorry nih lagi sama Wancoy ini. Iya, tapi Gitu. 10 tahun. Yang nyari mereka, nyariin lu. Kali pertama ketemu, lu sengaja datangin mereka atau enggak? Nggak, soalnya gini. Gue juga hidup di era maraknya narkoba. Kan? Era gelap gitu. Sempat kecemplung juga. Nah, permasalahan ex pemakai ini salah satunya adalah untuk mau balik ke teman-teman lamanya. Betul. Kan satu sungkan. Betul. Kedua yang sialnya adalah teman-teman lamanya kadang jaga jarak. Nggak percaya. Nggak percaya, iya. Temen lah, keluarga lah. Nah, lu sudah sampai di kondisi mana? Maaf untuk dengar lu bilang tadi, lu sampai masuk penjara kan? Awalnya mereka begitu. Nggak mau lagi ketemu nih sama Wancoy. Udah, jangan. Males ah, gue ketemu Wancoy pasti begini-begini. Nggak, sorry. Gitu. Waktu kali pertama lu pakai dulu, mereka melakukan sesuatu nggak? Kayak gitu. Mereka nggak tahu. Oh, karena nggak tahu. Nggak tahu. Mereka tahu setelah gue jualan. Oh, bukan pakai doang. Bukan. Salaman dong. Katanya Bang Arif seri dong. Bro dong. Iya, tapi ngeri era itu ya. Tapi bersyukur lah masih punya temen yang. Iya, benar. Iya. Dan alhamdulillahnya ketika ketemu mereka, gue ada pekerjaan. Kan menurut gue yang ngalahin narkoba ya pasti kesibukan sih menurut gue. Benar. Jadi ketika lu udah sibuk nggak ada tuh. Tapi ada juga yang gitu, pas Justru pemakai malah ini sibuk nyari. Pakai juga. Sorry deh, lu tuh kenapa sampai make? Iya, Gue Piala Eropa gue. Maksudnya Apa itu? Apa? Gue diajak abang-abangan gue ketika Piala Eropa tahun 2008 make buat nonton karena memang jamnya tayangnya kan malam. Pakai ini aja nih gitu. Biar kita nobar ya. Berarti buruk banget pengaruh Piala Eropa ya. Iya. Harus dihapus tuh. Langsung pergi Piala FIFA. Kita Ganti pakai piala Citayam lah, aman. Enggak ya. Tapi kalau Bang Arif sama Bang Wancoy masih deket lah, relate gitu karena Jakarta. Kalau aku kan di Jogja di pinggiran gitu nggak relate kenakalan, apalagi kalau nggak salah Bang Wancoy dari muda juga ya nyobanya. Kalau aku nggak nyoba, belum pernah nyoba sama sekali karena takut masuk penjara, Bang. Sorry, tapi di lingkungan lu, di circlean lu ada yang pakai? Kalau di Jogja nggak, di Jogja sama sekali nggak pernah ketemu. Sampai Pemakai. kuliah di Jogja, nggak pernah ketemu ini Yang pakai satu gitu. circle gitu. Oh, mereka makanya di luar Jogja kali. Benar. Habis pakai balik lagi gitu. Jauh banget. Di Klaten, di Wonogiri, kan di dalam bakso isi bakso isi Nah, nggak takut masuk penjara karena nggak tahu ya mungkin satu-satunya yang bikin aku nggak nyoba itu penjara itu karena takut itu ya. Nggak ada pikirannya kalau gue zaman dulu sih. Ya masa bodoh aja, maksudnya yang terjadilah udah pada saat itu ya. Ketika kita make ya kita nikmatin rasanya itu ya merasa enjoy ya udah lupa sama dunia aslinya. Ya jadi makanya gue baru mulai ke dunia sebenarnya itu kira-kira tahun 2017 lah udah. Yang bikin lu berhenti apa? Mungkin bisa menginspirasi. Anak Mungkin gua. ada Mas Bab. Anak gue 2 tahun waktu itu jenguk gue di penjara. Pertanyaan polisi satu permintaan deh, apaan? Ya gue mau makan malam sama anak gue bilang gitu. Dikabulin? Dikabulin, ya udah apaan? Ya udah bebek Manggarai, gue bilang. Ya udah dipesenin. Enggak, kenapa nggak bebas aja ya? Apa? Kenapa nyebut? Ya enggak, karena dekat sama rumah gue. Oh iya itu. Bawain dong gue Nggak, itu. Kenapa kan pengen cuman makan sama anak? Kenapa nggak terserah apa? Yang penting makan sama anak. Kita tetap milih dong. Kayak itu beneran milih. Milih. Sorry nih, kondisinya berlaku sama dengan kayak Benny gini.
kenapa mesti ada Manggarainya sih? Enggak, pada saat itu enggak oke katanya. Ya udah. Tapi nggak kaget, ekspresinya nggak kaget. Iya, Agak. kaget ya? Pak, saya mau makan bebek Manggarai. Sorry, Ya. tapi lu yakin bahwa itu bebek Manggarai ya? Enggak, kan kita nggak tahu. Tapi setelah gue makan rasanya Manggarai ya banget. ini dia. Lu Manggarai banget sih, Pak. Nggak kepikiran minta Holy Cow waktu itu. Lumayan. Tapi Manggarai. Holy Cow Manggarai. Nggak ada Manggarai. Tapi itu ya, makanya kalau apalagi anaknya cowok itu. Iya, pada saat itu kan emang kalau misalkan masih di polsek ya, kita ada di satu sel yang isinya berenam, bertujuh, yang kamarnya cuma 2x3, itu udah pempetan banget. Dikasih TV cuma pantatnya doang, jadi kita cuma dengar suaranya. Waduh, bete banget di situ. Karena madepnya di madep meja yang penjaga. nonton, iya. Lu nggak pakai spion aja gini? Iya. Kan jauh di sana. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pada Tapi- saat itu ya udah bete, akhirnya mereka datang, mantan gue datang sama anaknya datang, kita makan, itu pun gue nggak bisa keluar sel, jadi bebek gue di luar ya gue makannya dari dalam gini. Tentu tuh bebek lu di luar, tapi nggak dikunci stang kan? Iya. Aduh ya Allah. Tapi berarti anak Bang Wanja di luar sel, Bang Wanja di dalam. Iya, nasi gue di luar, jadi begitu disitulah keluar air mata gue nangis, kayaknya udah deh di sini aja deh, kayaknya udah cukup lah gue dunia ini, ya udah akhirnya kayak begitu. Setelah gue diurus beres ya udah, akhirnya gue janji sama diri gue sendiri, udah deh kayaknya udah nggak relate lagi masa-masa itu. Nah selain tadi bola Eropa, Piala Eropa yang lu bilang itu, seberapa lingkungan mempengaruhi lu nggak sih? Banget sih, karena gue emang tinggal di daerah Manggarai yang notabene itu kejahatan paling rendah sama paling tinggi itu ada di sana. Oh iya. Iya, kalaupun nggak bikin kejahatan, iseng biasanya. Seiseng apa sih lu tongkrongan lu dulu? Dari kecil. Hah? Dari kecil udah ini ya, udah. Iya, apa sih iseng ada apa tongkrongan? tukang rujak, misalkan tukang rujak gini, kita suka gini-giniin dia. Padahal kan kalau gue pikir itu Nggak, kan gimana, tukang gimana? pisau ya. Enggak, gimana tukang rujak lagi? Dia kan lagi di gang ya, gini, lagi motong apa. Coba segala macam. drummer. Enggak gini, motong. Oh, lagi motong. Gitu tuh gini. Lu Terus sama anak suka toyor. digini, toyor. Padahal dia lagi ngupas pakai pisau ya kan? Iya, kalau gue pikir sekarang, dia kan megang pisau Iya, ya, kan? kalau ditusuk gimana? Nah itu nggak kepikiran sama sekali. Tukang bajai misalkan lewat, misalkan kita mau kemana, misalnya dia nggak mau ditawar, kita lemparin batako. Iseng-iseng itulah. Itu mah bukan iseng kali ya, astaga. Kriminal lah. Kayak misalkan di Manggarai itu ada pasar raya yang di mana tempat nunggu taksi-taksi. Kadang kita kalau misalkan ke pasar raya jalan kaki waktu itu. Iya deket ya. Nah, mau pulang tuh kita masuk taksi bukan jalan, tapi tumpang ngadem. Ah itulah. Oh, jadi nggak bilang kemana-mana gitu. Tumpang ngadem udah bayar 2.000. Aji. Karena rumahnya kan mungkin nggak ada AC, Bang. Iya, tapi lu gila ya nekat banget. Gue iseng-iseng gue paling ngumpet terus ada tukang lewat kita panggil terus kita diem. Itu doang, segitu doang beraninya gua. Nggak tahu lah. Bronx banget Iya, berarti bronx Manggarai itu. banget. Tapi kan sekarang untungnya anak nggak tinggal di situ juga Ya kan. iya, akhirnya pada tahun 2018 gue pindahin. 2018 gue sempat tinggal di daerah Jatinegara dan ternyata gue masih digerebek di situ. Padahal gue udah nggak main sama sekali, cuma dari mulut ke mulut, oh ini gue dapat barang dari Wanda nih katanya begitu. Akhirnya Padahal dicari nama gue masih digerebek gue. Tapi saat itu memang masih udah beraktivitas- enggak, udah enggak sama sekali. Cuma dari mulut ke mulut iseng kan orang masih digerebek. Tengah malam gue posisi lagi di Madura, lagi IO itu. Digerebek di telepon gue sama mantan gue kan. Nih rumah digerebek nih jam 12 malam nih. Katanya aparat pakai sepatu naik ke kasur apa Lu di segala macam. Madura? Gua di Madura padahal. Lu bilang, Pak bisa besok aja nggak saya di Madura? Jangan, Oh, justru enggak. gue nggak pulang. Oh iya. Tapi kan itu posisi Gue clean, udah nggak ada, clean udah ya, clean. Maksudnya nggak megang barang nggak? nggak ada sama sekali udah nggak. Itu Ya udah, cuma pada saat itu akhirnya gue mikir anak gue udah mulai gede nih, akhirnya gue pindahin ke tempat yang lebih jauh, yang tempat dia sampai sekarang di Pabuaran. aman lah di sana ya. Aman, Lah, di sana sama siapa anak? ya emaknya lah. Oh, aman nyokap. Tapi kalau Bang Wanja kepikiran nggak? Maksudnya kan Bang Wanja kan udah semua kenakalan dari kecil sampai gede gitu. Itu bikin mikir nggak kayaknya, wah aku udah tahu semuanya nih, anakku kayaknya pendidikannya akan aman nih karena udah tahu semuanya. tahu, ya. Jadi ngarahinnya lebih gampang gitu atau tetap malah takut kayak Bang Arif kan takut malah. Iya, gue masih ada gini. Zaman gue aja udah begitu ya.
segala mabokan ada. Gue justru Bener. mikirnya malah terbalik sih kalau gue. Gue waktu kecil makin dilarang emak gue makin gue kerjain. Iya. Benar. Gue. Anak-anak. Iya, Kayak anak-anak misalkan sih. sholat aja gue. Disuruh gue nggak mau. Tapi kalau nggak disuruh gue sholat sendiri. Oh gitu kali ya, dilarang aja ya, jadi dilakuin. Jangan sholat. Jangan Bang gitu sholat. juga. Maksud gue nggak usah ada compensation Oh, gue pikir karena dilarang dilakuin. Jangan, Enggak, jangan. enggak, iya. Itu kalau gue, ini kan orang kan beda-beda ya. Maksudnya parentingnya juga beda-beda. Kalau gue ngelakuin ke anak gue kayak begitu. Jadi selagi dia masih ya bocah kayak begini ya, gue cuma ngasih apa kuota dibatasin, apa ya kayak begitu aja paling. Tapi kalau dilihat nih, akan susah nggak ini ngurus anak nih? Apakah dia yang gampang diatur atau ya wah susah mirip Susah. kayak Bang Wanco ya kayaknya. Susah. Gue nggak bisa lepas dari handphone sebenarnya kalau anak gue yang itu. Jadi kalau misalnya sering abah budak katanya begitu suka tuh. Padahal gue nggak mau bawa, maksudnya handphone anak gue beda kan. Maksudnya gue emang lagi nggak bawa, gue lagi kerja. Abah budak katanya begitu. Iya. Siro sabar, kan abah kerja. Gue bilang apa sih ujungnya? Kuota Siro habis bah, katanya begitu doang. Ya udah gue transfer. Enggak lu beliin HT aja, HT. Iya, Tapi kan harus jauh, Bang. Tapi mau main game gimana? Oh iya buat gamenya ya. Iya, sekarang jalan game mulu. Berarti tipe orang tua yang kan ada tuh bapak yang galak, ada yang enggak. Berarti bukan yang Gue galak. nggak galak. Lu nggak galak ya? Kalau dia udah 17, baru itu gue arahin. Lah baru galak ya langsung berubah Nggak, 180 Langsung galak. langsung bawa golok gitu. Bukan gitu. Ulang tahun 17 langsung gini di depannya. Surprise. Bapakmu yang asli. Aku lah bapakmu yang sesungguhnya. Gitu. Tapi nyenengin, maksudnya ya seneng. Bapakku kan galak juga kan, almarhum tuh galak. Cuman kadang kalau ngeliat masa kecil tuh ya pengen gitu punya bapak yang apa ya bisa diajak ngobrol. Iya, makanya gue separah-parahnya anak gue tuh ya nggak tahu ya. Mungkin gue punya konten makan, ya kan? Gue ada konten makan kan, namanya Kuli Coy. Kuli Coy. Kuli Coy itu Bukan tayangnya konten kuli itu ya? Bukan. Itu kayak ajakan nguli coy. Wah, macul kayak. Kecuali Kuli. Iya, baru di bisa. mana di TikToker lu? Enggak, Instagram ada, TikTok juga gue mirroring kan. Ya, karena anak gue udah main TikTok, tiba-tiba dia komen kata, Abah makan enak terus, Siro nggak pernah diajak. Replaynya udah ratusan tuh orang-orang pada. Serius, aduh. Akhirnya gue berhenti dulu TikTok karena dia udah main TikTok kan. Gue udah kasih ini Siro, kalau misalkan mau makan enak nggak usah lewat sini kan, Siro punya nomor Abah. Gue bilang gitu. Oh, dia balasnya di situ. Di komen. Ya orang rame. Iya, on the spot aja. Wah, bokap gua lagi makan nih. Bah, ikut dong, nggak diajak langsung. Tapi berarti nggak pernah dikasih makan enak berarti sama Wah, bapaknya. sering. Sering kan bebek itu. Sembarangan lo. Itu Manggarai lagi. Itu pun polisi yang ngasih makan. Tapi kenapa nggak diajak aja bang? Kenapa malah ininya diberhentiin? Dan diajak bareng, konten Iya. bareng sama anak kan? Kan belum lah, dia kan masih sekolah. Masih sekolah dan sekolahnya jauh kan. Soalnya gue kalau misalkan syuting kayak begitu kan mulai random, kayak weekdays gitu, nggak bisa. Soalnya kan itu konten positif. Ngobrol-ngobrolnya kan ya seputar makanan biar dia tahu oh ini makanan ini kan menarik. Terakhir konten gue sama dia itu main ice skating, yang lebih ke game lah maksudnya. Jadi seneng tuh. Kayak main, Siro enak walaupun jatuh-jatuh pada saat itu. Ya udah, yang penting dia happy gitu. Kalau makannya gampang kan, gue juga bisa tinggal pesenin aja, nggak harus ini kalau hariannya gitu. Kalau ini kan sukanya binatang tadi tuh katanya. Binatang. Dan dikontenin tuh. Sekarang motor cross. Udah ganti. Cepet banget. Nah, emang ya bocah gitu ya? Motor cross kecil. Hah? Abah, teman-teman Siro udah main motor nih, Siro mau motor katanya. Waduh. Motor apa ya Siro? Motor cross bah. Wah. Serius? Bye-bye, ntar jadi main tong setan. Tapi kan Abang di sini apa gitu? Iya nggak apa-apa. Menghasilkan kan bisa ngambil duit yang itu kan. Iya. Tapi akhirnya lu lulusin, maksudnya Iya, nggak boleh. apa-apa Fasilitasin. Heeh. Wih, keren juga. Pengen jadi anaknya Bang Wanco. Aku juga. Lu mau apa Ben? Iya. Aku hobiku ini apa? Aduh takut. Hobinya aneh banget. Tapi sumpamanya nggak nyangka kadang tuh kayak ada orang tua yang parno karena dulunya dia nakal, dia jadi ketat banget. Ini malah Lu malah enggak ya? kebalikannya. Enggak.
Kalau sama ibunya kebalikannya nggak? Maksudnya kayak biasanya yang satu santai, yang satu lebih ketat tuh. Ketat dia ketat. Biar ngimbangin ya. Ya. Kalau misalkan dia ketat, gue ketat ya jangan kasihan anak kecil. Ada momen ini nggak sih kan, misalnya bad cup, good cup gitu. Iya. Misalnya nanya ke emaknya nih, nggak dikasih. Tanya abah lu gitu. Ada main gitu juga nggak sih lu sama anak lu? Ya mungkin iya. Karena kan emang gue udah nggak sama emaknya kan. Karena gue suka kecelek gitu. Misalnya anak gue minta sesuatu nih, terus gue gini, tanya ibu, udah. Jadi gue selalu di akhir yang harus kasih keputusan. Gue bilang, aduh pasti sama emaknya dilarang nih. Jadi di gue nih harus mutusin gitu. Oh, berarti takut yang ngasih keputusan padahal karena Bang Arif pusing juga nih. Mau ngizinin juga. Iya, kadang gue orangnya khawatiran jeleknya gue tuh gitu. Bukan muka gue doang ya. Maksudnya Sebelum di suka ini. khawatir gitu. Banyak pertimbangannya, makanya kadang anakku gitu. Kenapa sih ini nggak boleh? Bukannya nggak boleh, Mas. Tapi mesti pengen apa, kita obrolin dulu gitu. Soalnya dia suka gonta-ganti hobi. Sama lah. Iya. Sekarang pengen bola. Cuma berapa bulan, habis itu udah aku bosan. Kan gue udah beliin ini, beliin itu ya, sepatu segala. Ganti skateboard, beliin skateboard. Jadi barang-barangnya dia kayak bosan ditinggal. Nah makanya gue lagi berusaha untuk ngasih pengertian ke dia. Nggak semua yang kamu mau itu langsung dilulusin gitu. Mesti tanggung jawab juga. Karena kan ketika barangnya udah dibeliin, terus akhirnya kamu berhenti kan jadi sayang gitu. Tapi kan yang saya mau nggak basi Pak. Iya juga. Nggak basi. Kecuali mau ayam pindah ke bebek, hari besok udah basi. Tapi Gitu. kalau anaknya Siro tahu nggak Bang Wanca emangnya punya konten yang ini banget booming banget gitu, tahu nggak? Atau cuma tahu dari kuliner doang tadi? Ya, tahu dari kuliner karena dia belum punya Instagram sih. Berarti nggak tahu kalau punya podcast? Nggak tahu. Cuman mungkin teman-temannya lah gitu. Sampai gurunya Kenapa tuh? Gurunya SDN Bojong 3, Bojong Gede 3. Nah itu sampai nontonin gue. Bang, murid saya anak abang nggak tuh begitu. Masih muda tapi mungkin ya? Masih muda. Gurunya masih muda ya? Cewek? Cowok. Jagain ya. Oh, aman berarti, Iya, sekolah aman tuh, iya, diperhatiin berarti ya. Wah keren juga tuh. Dah, diem-dieman aja. Tapi menarik karena ya itu kenakalan yang kan sering ngobrol sama Bang Arif juga di Jakarta ini nggak masuk akal. Jadi salah satu orang yang gini, gila ya anak-anak Jakarta dulu gitu. Dia suka compare sama di Jogja kayaknya enggak deh. Atau jangan-jangan elunya nggak gaul ya, atau nggak bermain dengan banyak kalangan. Itu bukan sebuah kekurangan itu, maksud gue. Kan kita juga harus milih-milih ya, cari yang jangan sampai kejebak gitu. Gue kayak lu ini make, kalau ditanya awalnya apa? Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba make. Ya cuma nongkrong aja, gitu. Kenakalan, misal kayak kita bandingin deh kenakalan apa nih di antara kita pas waktu kecil. Kalau aku kenakalan paling parah apa ya? Mau bakar rumah sih. Oh itu sih parah. Itu parah banget, Ben. Berarti kan lu udah nyiapin, beli kupon bensin, beli dulu itu udah nyiapin. Itu kan bukan yang ujuk-ujuk atau apa yang bakal rumah, enggak. Mereka udah lain. Enggak, tapi enggak gitu. Dulu kan rumah di kampung tuh masih kayu. Nggak tahu, aku tuh terobsesi banget sama api. Kalau lihat api tuh langsung tidur. Pakai tisu dong gitu. Kalau lihat api tuh seneng banget itu, jadi kayak orang bakar sampah tuh ngeliatin. Nah itu tuh makanya kalau ada korek sering mainin, dinyalain gitu. Ya, tapi nggak niat bakar rumah. Bukan, itu tuh mati, dikiranya mati, lempar ke selipan rumah gitu. Kayak yang zaman gue kecil rokok korek gitu, kayak rokok gitu ya. Iya itu biasa sekali pernah. Iya benar. Karena kan mau ngerokok takut. Iya. Nah itu kayak udah mati gitu dilempar. Padahal Masih nyala ternyata. Terus lempar ke selipan kayu, biasanya kan kalau rumah kan ada selipannya ini ya. Kebakar ini kayak berasap itu pas balik, kan langsung tinggal main pas balik ke rumah. Udah Rame-rame. damkar udah banyak pas lu balik. Enggak damkar sih. Enggak kebakar rumahnya. Iya, makanya cuma kecil doang, ngebakarnya cuma kecil gitu. Warga rame gitu. Ini siapa tadi yang bakar gitu. Udah diem-diem aja. Nggak ngomong gitu. Tapi itu kayak lebih chaos nih. Kalau kalian apa? Gua apa dulu? Yang paling nakal deh.
Bang Oncoy. Itu umur berapa dulu? SD itu. SD. SD gue masih lempeng gua. Oh enggak, Masih jadi kebanggaan bokap lah. Udah ngaco. SD udah. Ngerokok SD. Ngerokok SD gua. Iya, itu nggak ngaco, nggak lempeng banget. Tapi berarti. nyoba. Itu maksudnya itu kan nyoba, bukan kalau dia kan iseng nih. Ngerugiin orang. Oh iya. Kalau gua apa ya? Karena SD enggak lah gua. SD ya. SMP gua startnya ngaco tuh. SD katanya ini ada nih bocoran nih. Pernah berak di laci guru katanya. Wah, Itu bukan nakal. Santai banget. Itu kebelet. ngomongnya Lu pernah lo? Iya, karena gua kesel. Taduh, ini di kelas yang lagi rame murid. Oh enggak dong, sebelum kelas masuk. Karena rumah pagi. gua tuh jalannya cuma 100 meter dari Gue sekolah. pikir lagi rame, lagi suasana belajar. Siapa yang mau jawab? Berak aja. Masih kosong. Masih Oh, kosong. lacinya masih kosong, gue isi. Apalagi apa yang terpikir di benak lu beol di laci? Iya guys, karena kesel aja sih sebenarnya. Sehari sebelumnya tuh gue kena Dimarahin. setrap lah sama guru. Wah anjing nih guru. Ya udah, pada saat itu gue udah mulai ada Dendam. Ya udah, gue datang pagi, Jadi gue lu- gue pulang dulu, cebok, baru sekolah. Nah, sekolah pura-pura bego aja pas guru bilang, gue tanya apa ya udah gue diem aja. ini ada tainya. Iya. Ntar gue sialnya ngebayangin posisinya lagi. Iya. Ya. Buka laci, Heeh. kacanya boker gitu Iya. kan. Berarti duduk di meja. Duduk di meja. Iya. Oh, di sini. Iya. Ini coba Ben, naik Ben. Nggak usah. Penasaran gua. Nggak usah. Zaman SD itu kan gue suka beli sarapan gue ketan nenek itu ada di seberang SD gue. Nah sambil beli ketan, gue berak di situ. Berarti makan sambil berak. Oh enggak, gue bawa pulang. Buat cocolan? Ketannya. Gimana Enggak sih? lagi. bukan mayones, bukan animas. Lempok. Iya, aduh beol lagi. Tapi itu diceritain ke siapa itu pas waktu Maksudnya? itu? Ke orang tua tahu nggak? Enggak lah. Berarti Gue diceritain pendem aja sendiri. pas gede. Iya. Gue ceritain waktu itu ke Gofar, kalau nggak salah SMA. Akhirnya cerita itu dibawain dia tuh di mana-mana. Lu tapi tega lu kebayang nggak? Tuh guru lu masih Ya kan sampai dia sekarang, kemarin. sampai sekarang masih siapa yang berak? Kalau ditanya kan apa prestasi? Saya nggak punya prestasi. Anak-anak pintar tuh karena mereka yang berak sih. Iya sih. Iya kan? Lu nggak mikir nggak ada niatan reuni tuh. Pak Bu maafkan itu saya gitu enggak ya? Kabarnya di rumah nggak ada laci juga bang mejanya bang. Maksudnya Trauma dia. Iya. Rumahnya mejanya nggak ada laci. Karena tai. Iya, siapa sih orang dalam hidupnya buka laci ada tai? Kalau selain gurunya Bang Wanco kan enggak. Iya kan? Enggak, jadi gue mesti kebayang. Lu habis boker. Pulang. Lu tutup. Iya. Tuh kan. Tapi bisa pas ya, nggak belepotan ya? Iya. Ngarahin itu loh. Gampang lah itu mah. Ya enggak juga. Segampang-gampang itu juga. Enggak, Tapi emang posisinya kan buru-buru, jam 6 pagi. Iya, Pas mulas Mulas. Kali pertama gurunya ngajar nih, duduk nih ya. Nggak mungkin dong dia gitu. Wah, dilaci nih, nggak mungkin. beli Kali jangan pertama jadi pas dulu. dia buka ngambil pulpen kan. Iya. Mak. Pulpen gua lumer. Tintanya Tintanya lumer. Coy, gila. Tapi kayaknya gue pernah denger ada yang lebih dari itu dah. Lu kecil-kecil lu ditangkap polisi. Kan lu aneh. Lu emang bangor ya? Bangor, Itu kenakalan ngapain? remaja. Iya pada saat itu sebenarnya cuma kenakalan remaja, nggak ada kriminalnya di situ. Gue cuma berenang di taman umum ya, dibilangnya ya. Iya. Ya sebenarnya sih yang dimaksud polisi itu bener ya. Taman itu kan ada air mancur, ada lampu, ngerinya kesetrum. Listrik. Oh, iya sih. Ya udah, pada akhirnya gue dihukum cuma suruh nyuci motor polisi pada saat itu. Satu regu? Enggak, satu doang. Belum banyak dong. Sudah nyuci motor lagi. Suka ngelawan banjir gue waktu kecilnya. Maksudnya? Seneng gue di banjiran pada saat itu. Kalau sekarang gue mikir, kalau gue anyut beres gue. Iya, Nggak ada gue sekarang. karena nggak tahu resikonya. Nggak namanya ada. anak-anak. Kalau lu tahu Kuningan, lapangan bolanya yang lama, yang sempat jadi motor cross zaman dulu. Nah itu pernah PON Jakarta bikin namanya atap tuh, corong ke atas. Itu cuma muat satu badan. Gue pernah tidur di atas itu. Cuma manjat gini, satu badan. Kalau gue pikir Ngapain di bawah lagi? kekunci, beres gue di atas. Iya kan?
nggak ada cara. Zaman belum ada handphone. Waktu lu ngelakuin itu tuh rame-rame, rombongan. Iya, rombongan. Itu kan di atasnya kan kayak Monas begitu, kayak ada gini. Iya. Kita santai aja Santai begini. itu ya. Tiduran di atas gitu. Boleh tahu nggak profesi orang tuanya Bang Wance? Kerja di pasaraya dulu. Berarti sering ditinggal mungkin ya kalau ini siang sore gitu ya. Cuma sebenarnya kalau kualitas hidup gue adalah ya mungkin emak gue yang kerja yang lumayan, tinggal di daerah yang lumayan Bronx pada saat itu. Ya. Jadi gue itu mungkin jadi salah duanya orang yang nggak boleh mandi hujan zaman dulu. Itu kan ya anak baik lah, anak mama dibilang kok zaman dulu. Tapi teman-temannya mandi hujan semua. Iya, jadi gitu. Pada saat itu sebenarnya gue ada di lingkungan keluarga yang dilarang mandi hujan, dilarang keluar malam gitu. Cuma ya pada akhirnya berontak juga. Iya, padahal terjaga Iya, ya. Ada dijaga aturan-aturan di iya. rumah. Tapi lihat kelakuan itu Bang Wance pas kecilnya masih hidup ajaib sih sebenarnya ya. Iya. Maksudnya udah macem-macem itu tadi. Iya. Diam-diaman aja. Tadi tukang pempek dari tadi tuh apa sih? Oh. Pernah ada tukang pempek lewat nggak permisi disuruh push up terus bikin pempek kuahnya intisari gimana? Iya. Itu kan gede tapi ya nggak mungkin udah gede ya. Udah Sari gede lah ya. itu udah gede. Kuahnya intisari lah. Ya enggak emang tongkrongan daerah situ lumayan gokil lah. Enggak, yang gue kebayang nih, yang geblek tuh tukang-tukangnya kan ngapain masih lewat situ? Ya kan paling baru pertama. Iya, enggak, udah sering. Sering. Tapi ini ya kayaknya nggak permisi itu kayak mukanya ya udah nyolot aja gitu ya. Ya padahal sih sebenarnya ya namanya jalan kan cuma 2 meter 3 meter ya. Ya kan enggak kan. Ya kita cuma nongkrong di sini, abangnya tuh lewat di sana. Ya sebenarnya nggak permisi juga apa-apa, jauh Iya, nggak juga. apa-apa juga. Ya cuma anak-anak iseng. Sini. Lu lewat aja nggak ada permisinya Coba. gitu. Orang jualan suruh permisi kan aneh ya. Lagi teriak, pempek. Permisi. Isi bang. Aneh, emang tongkrongannya aneh. Dan lagi tukang pempeknya lagi. Iya juga. Ya pedagang yang jadi korban pertama kan harusnya ngadu di grup WA pedagang ya kan? Jangan lewat Zaman situ. dulu nggak ada. Oh nggak, oh iya. Belum ada perkumpulan. Perkumpulan. Tapi keinget temanku ada dia baru masuk nih. Tapi dia orang kampung jadi sekolahku tuh pinggiran Jogja tapi masih kota lah. Nah, ini ada temen kampung masuk SMA tuh. Jadi kayak dia tuh di kampung nakal, tapi di kota itu nakalnya beda. Bos-bosnya itu udah ngumpul di sekolah itu semua. Terus dia tuh kayak jalan gini, ngeludah di depan senior. Gitu, tapi Dengan sengaja? Nggak sengaja, dia tuh cuman kayak ngeludah aja. Jorok aja lah gitu ya. Disuruh ngejilat lagi bang. Hah? Sumpah kayak, gitu. Hidup lagi. Waduh gila loh. Itu jadi bercandaan gila gitu. Hidup lagi loh gitu. Goblok. Parah itu. Karena ya itu, karena dia nggak tahu kan kalau itu preman-premannya gitu. Aduh, gua mau. Tapi pedagang itu kasihan lagi nyari makan lo ya. Iya. Terus pempek, suruh bikin pempek kuahnya intisari. Iya. Dijualnya ke orang lain nggak itu? Enggak, buat kita. Kalau orang lain ya. Kuahnya dari mereka. Kuahnya dari kita. Ya Itu kan maksudnya masih ada baiknya juga. Nggak usah pakai kuah lo, pakai kuah gua aja gitu. Tapi bayar nggak? Kagak. Ya itu kan nggak main juga. Ya itu nggak main juga. Itu mah minta pempek. Abang ini, iya sih kuahnya dari elu, tapi nggak bayar. Ya, coy. Nakal sebenarnya nakal. Iya, nakal Kadang gua banget. kalau misalkan masih ketemu sama tukang pempek itu suka ketawa-ketawa, cerita-cerita begitu. Iya, sorry ya kayak dulu kayak begini. Nah, lu gini. bisa ke tukang pempek, sorry. Oh, Nih, gua- laci lu. Udah, Nggak ya, udah lah Udah ya. nggak ada. Udah nggak ada. Tapi masih ingat ya gurunya siapa? masih gitu. ingat, masih ingat. Misal nih kita datengin Ah, gurunya. datang gurunya ya. Lu mau ngomong apa sama guru lu? Bu, minta maaf kelakuan saya waktu itu. Nah, ntar ngomong sendiri. Bu. Nggak ada, serem. Nggak ada. Nih kita langsung ke segmen selanjutnya, Pak. Itu ada tulisannya. Gue belum segmen. Tanya dong, Pak. Ini kita biasanya ada pertanyaan dari pertanyaan atau pernyataan juga ya biasanya. Pertanyaan dari sosial media bisa dijawab sama Bang Wance juga karena bapak-bapak juga kan. Iya. Silakan. Dari @mahdi_aja deh. Mahdi aja deh. Apa sih maksudnya Mahdi aja deh? Ya Mahdi aja gitu. Oh iya, dia nanya nih. Nyesel pernah nurutin kata orang tua buat jangan ngerantau.
Padahal di kota rantau kerjaannya terjamin. Nah, ini nggak nanya kan? Pernyataan Iya kan? bahwa dia nyesel. Ya enggak yang ditanya Tapi dia ngerantau nggak ya? Dia ngerantau nggak ya? Dia nanya apa pamer sih? Iya kan? Iya dia coy, dia tuh coy. Oh nggak ngerantau. Oh nggak ngerantau. Oh Oh, dia gini. nyesel karena nggak ngerantau. Karena nggak ngerantau. Tapi di kerjaannya di Enggak, dia bilang di kota rantau menurut dia Banyak kerjaan. kerjaannya terjamin. Nah ini aneh nih, dia nggak pernah ngerantau, tapi dia bisa bilang terjamin. Dari Aneh mana? kan? Dari mana lu tahu? Enggak, maksudnya siapa tahu di kerjaannya itu udah ada temennya di situ dan temennya berhasil di situ mungkin. Iya. Kayak udah terjamin di situ. Tapi kan nggak gini. Ini nggak bisa berlaku ke semua orang untuk bawa pindah ke sana enak, iya nggak sih? Betul, Setiap betul. orang punya struggle-nya sendiri, takdir nasibnya sendiri. Kok dia bisa bilang enak di rantau ya? Kita datengin aja langsung. Ini Bu, orang Bu. bukan beda orang, bukan beda orang. Tapi pertanyaannya boleh nggak kalau kayak gitu kita nyalain orang tua tuh? Kayak kita tuh Ya, yakin enggak. kayaknya Ya, kalau gue bilang sih tergantung umur ya. Kalau lo minta ngerantau waktu SD sih lo ngaco. Bukan. SD bukan ngerantau, dimutasi. Tapi kalau misalkan dia udah bisa memilih mana jalannya apa segala macam, ya lebih baik gue bilang sih mending gue izin sih. Izin ya? Izin, dilarang tetap jalan. Jadi ini dia nih, terkadang gitu kan anak muda suka kalau denger sesuatu nasihat, sekedar nasihat aja dibilangnya larangan. Iya. Kayak wah orang tua gua apa kolot, gua apa nggak boleh. Kan kita mestinya ngerti ya, zamannya orang tua kita sama zaman kita beda ya. Gua salah satu orang yang yakin banget kalau orang tua gua ngomong, pada akhirnya setelah berumur, oh dulu mereka tuh ngomong gitu karena satu sayang sama Bener juga kita. gitu. Terus demi mereka udah ngejalanin hidup lebih dulu, jadi kayaknya resiko-resiko yang akan ada tuh mereka lebih tahu kan, makanya kadang, nak jangan Lena, mending di sini aja gitu ya. Kalau menurut gua mah jangan nyalain orang tua lu, jangan. atau memang kalau sama orang tua diajak ngobrol aja. Bisa Bener. ngelarang Dia ini, harus terus kita ngobrol kayak aku dulu tuh bener karena bapak ibu kan PNS ya, guru PNS, terus pingin anaknya ya udah PNS aman nih, lihat hidupnya kayak pensiun pun ada jaminannya. ada. Karena kan yang dilihat kalau misalkan kita dari daerah kan sama sepupu gue. Daerah emang kerjanya selain Pemda PNS kan Iya, itu iya, doang. itu doang. Nggak ada, swastanya jarang gitu loh. Gedung-gedung nggak ada. Iya. Ya jadi menurut gue ya gimana lo bisa ngobrol sama orang tua lu, aja sih. Iya. Benar. Iya pokoknya jangan deh, jangan apa sih kalau dikasih tahu orang tua jangan serta-merta tahu lah melarang. Enggak, pasti ada dasarnya. Diajak ngobrol. Ada alasan, diajak ngobrol aja. Ini yang dilakukan Bang Oncoy sama anaknya. Iya. Nih pertanyaan lagi nih. Aku dari Nur Roman 25, aku pernah pakai duit SPP buat modif motor, terus aku nyesel karena habis itu motornya hilang. Ya. Combo Enggak, apes lu. curiganya ini kayaknya dia modif sekalian sama modif ini lubang kuncinya. Yang nyolong ya, Yang nyolong. modif nih kayaknya nih. Iya, ini kan pernyataan ya. Aku Iya. pernah pakai duit SPP, iya sih. Lu pernah nyelewengin SPP? Gua Nggak pernah. Gue nggak pernah. Karena SPP nggak pernah. Berarti masalah Gua duit maling pengalaman enggak dah. gue. enggak ya? Enggak gue. Gua Maling pernah, nggak? gua lagi rese Nggak, gua. Lu pernah? Pernah, gua malu banget, nyesel banget. Tapi nama gue itu dempet sama orang yang lumayan maling ke SPP. Maksudnya? Nama gue tuh Mahesa. Satu lagi siapa Mahmud tapi siapa gitu. Nah mereka itu nama guru gue tuh pada saat itu Bu Ulfa. Gue dibilang 3 bulan nggak bayar SPP. Padahal Oh, kesel di salah nama. orang, salah Sampai orang. dipanggil orang tua gue nangis-nangis ke ruang wakil pas sekolah apa ya waktu pada saat itu. Iya gue dipanggil tuh sama Bu Ulfa. Kenapa nih Wanda, Bukan, masalah apa, Mbak. segala macem. Bu Ulfa. Mbak, lu baru sembah. Kok sekarang Segitu Mbak ya? dekatnya. Sekarang kan umurnya udah sama ya. Enggak ada. Mana ada umur Masa beda? di stop? Tahu lu aneh. Kan namanya orang pingsan masa nggak boleh? Pingsan umurnya tetap lu aneh juga. Nah, terus akhirnya ternyata Ternyata Salah anak nih, absen salah di orang. bawah gua satu. Ternyata ini ya di situ ya gua menang. Maksud gua ya emak gua udah dateng nangis udah nyangkain gua nggak bener apa segala macam, duit dikemanain gitu. Iya. Ya cuma gua heran juga, duit SPP aja bisa modif motor, SPP-nya Iya, berapa? berapa ya? Iya, Iya, di makanya. sekolah ini dia sekolah. Mahal ya. Iya, mahal. Tapi beneran SPP kalau aku sih pernah ya, itu kayak kenakalan Nggak pernah gua. kenakalan umur. Biasa ya. Iya, Gua nggak iya, pernah, lu. gua sama sekali nggak pernah. Gua. Kalau aku dulu pernah nilai SPP, terus biasanya kan uang SPP zaman dulu tuh cuman kertas yang SD tuh, terus ditaruh di tas gitu. Terus kehujanan gitu,
Lepek. tasnya sama ibu dibuka-buka gitu. Buka-buka. Wah deg-degan, tapi udah nggak bisa alasan kenapa nggak boleh buka tas kan. Pas dibuka, udah kelihatan semua. Terus, wah udah mau ngaku aja, ternyata ibu bilang, kamu nih belum bayar, ini kok nggak bilang-bilang sih? Kan Lupa. Iya, lupa. Untung lu. Ibu kok lupa tinggal. Oh iya lupa. Langsung lah ngomong. Iya, bu tinggal terusin di jalan. Iya, tinggal nanti. Iya Bu, saya 3 tahun belum bayar. Oh dikasih. 3 tahun udah lulus. Pak itu beneran tuh story tuh. Iya, gitu. Jadi buat ibunya Benny. Tapi akhirnya udah tahu nyokap lo. Udah tahu Bang, dia mah aman Iya. itu. Gue nggak pernah kalau gue. Tapi unik Uang nih. buku apa nggak pernah gue. Gue beliin terus. Cuman di markup aja dobelin ya. Sama aja. Itu aja kan nggak ngambil. Nggak pernah. Wanda, sejak kapan buku harganya 10 juta, Wanda? Enggak, tapi Kebanyakan. biasanya kan narkoba itu biasanya kalau dari cerita-cerita Oh, belum dong. Belum. Soal narkoba. Belum. Narkoba gue 2008. Nah, sorry nih. Mumpung ke pendanaan nakal lu, biaya nakal lu dari mana tuh narkoba? Kan nggak sedikit, setahu gue ya. Oh, bahaya sih kalau gue ceritain. Bahaya. Jadi bahaya saudara. udah tahu sih kalau pendananya udah tahu tapi WA-in lo. gitu. Tapi Gini. itu makanya nakal tapi bisa tahu batasannya ya. Karena kan Iya. sebenarnya kalau nyolong, karena dulu tuh sebenarnya aku termasuk yang ngambil duit juga, Bang. Hah? Ngambil. Lah di sini juga kantor ini aku ngambil. Di rumah? Di rumah juga. Iya. Bangga. Benar, ini nyesel deh. Gue tuh goblok dah gue. Cuman kayaknya tuh anak-anak tuh cuman perlu dikasih tahu bahwa itu tuh hal yang memalukan menurutku ya. Nakal yang lain tuh kayaknya nggak sememalukan nyolong. Cuman waktu itu kayaknya orang tua tuh belum bisa mengkomunikasikan bahwa kalau butuh duit tuh ngomong. Jangan ngambil. Tapi kalau dulu aku dimarahin. Maksudnya? Jadi langsung dipukul aja. Jadi nggak ditanyain kenapa ngambil duit, kamu butuh apa. langsung dipukul ya? Orang tua tuh punya duit tuh cuman segini, kita bagi-bagi aja atau gimana gitu loh. Cuman butuh itu doang. Nah dia kan berhenti nyolongnya tuh karena malu, karena malu sendiri. Berarti kan memang bisa berhenti kan. Karena gue dari zaman SD itu jualan gue keliling gue. Zaman Jualan itu. sap. Kan kita tadi ngomongin ini. Iya, gue pikir Apa tadi jualan Maksudnya kayak duit jajan gue tuh sebenarnya udah kebayar sama kerjaan gue. Gue Lu waktu ngapain? itu jualan kue talam zaman dulu. Karena disuruh orang tua atau? Enggak, gue bawa sendiri karena bandel. Ya makanya gue bilang lingkungan gue itu emang lingkungan yang model begitu. Jadi gue sebenarnya kalau misalkan tahu ibu gue begitu, gue dimarahin. Oh. Pada saat itu, kue talam. Dari kue, mana kuenya? Gitu. Dan ngambil, gue ngeliling doang. Oh, ke pedagang kue talam, Iya, ambil lu jualin ambil. di sekolah. Iya. Ngambilnya nggak bilang lagi ya? Bukan. Itu maling. Itu maling. Pas jualan kue talam terus yang jual beli dong. Balik lagi. Talam apa nih? Gitu. Talam yo. Standar. Ya, bandar. Berarti sebenarnya nakalnya itu juga ada alasannya ya, nggak asal nakal. Iya, pada saat itu emang ya, maksudnya ya hidup susah lah, susah. Sampai buat jajan aja gue harus nyari sendiri sebenarnya. Paling sering tuh kan waktu kecil kan belum pakai itu. Apa? Buat apa? Dingdong ya paling ya? Dingdong, renang, zaman dulu kan renang harus hal-hal yang mewah tuh. Iya, pada mewah, saat iya. itu renang Rp500 waktu itu, jajan kita cuma 200, 300. Gitu, kita nggak mampu. Akhirnya ya udah berharap aja ini hujan. Nah, ojek payung. Iya. Joki 3 in 1. Oh iya. Iya, ojek payung itu juga aku baru tahu di Jakarta, Bang. Di sana nggak ada. Nggak ada, karena Nggak pernah hujan. Nggak pernah hujan emang. Ini kering dong. Meninggal dong. Nggak pernah, bakal di tempat-tempat umum tuh nggak ada ojek payung, stasiun atau apa nggak ada. Semua orang punya bawa payung. Semua orang tangannya numbuh payung. Bukan. Maksud gua kan di Jakarta nih kan. Kayak bane. Kayak bane Nggak tahu kenapa. Aku baru pertama lihat ojek payung di Jakarta. Jakarta. Jogja, makanya aku kan tinggalnya di Wates, Kulon Progo, pinggir Jogja. Oh, Itu iya. nggak ada. Di Jogjanya, di kotanya nggak ada juga ojek payung. Aneh ya. Pas Atas tuh deket ini. Bandara. Bandara sekarang. Iya. Nah, nggak tahu kenapa ya. Apa ya alasannya cuma di Jakarta ojek payungnya? Iya, makanya orang kebanyakan mau pindah ke Jakarta karena emang kerjaan banyak banget sih. Nyari duit gampang gitu ya. Joki Sampai ke ojek payung, Joki 3 in 1 1. sebelum aku nyampe Jakarta kan di berita pasti banyak dong Joki 3 in 1 ditangkap. Selama itu aku nggak paham artinya apa. Joki Trinuan itu apa? Setelah di Jakarta baru tahu, oh ini dulu ada jalan yang harus penumpangnya 3 Tiga orang. orang. Iya. Orang sekarang juga paling nggak tahu karena udah nggak ada kan. Iya, sekarang udah mulai ganjil genap kan, peraturan yang barunya.
Jadi ya pada zaman itu ya banyak lah kerjaan. Saya mau Tapi tidur. jujur nih seneng banget Bang Wonco main ke sini karena Iya. kayaknya aku kalau jadi orang tua kayak Bang Wonco ini nyab. Jangan itu. Belum pernah. Makanya siapa tahu kalau nyoba jadi Jangan. Enggak, lebih kepada seneng banget datang ke sini kita ngobrol nih. Dengan latar yang sebenarnya bikin ngeri ya, maksudnya bikin orang tua khawatir segala macem, tapi ternyata survive. Karena banyak juga temen-temen gue yang lewat, akhirnya zaman era gue tuh ngeri banget. Lu survive, akhirnya dengan apa yang udah lu lewatin, terus kita dikasih denger soal lu sama anak lu, soal sekarang udah banyak ini lagi viral banget lagi. Apa yang? Ya podcast. Oh iya, segala macam. Jadi banyak hal yang bisa kita dengar, kita bisa belajar bareng. Sama ini bukan masa lalu kita, tapi bagaimana kita ke depannya. Aku Bener. lihatnya Bang Wonco Iya, kayak gitu. yang dilakuin tuh sekarang positif banget. Terus kayak sama anak kuncinya yang ngobrol. Aku suka itunya sih kayaknya. Iya, bener. Semua orang tuh kadang masalahnya karena kurang ngobrol. Ngobrol ya. Karena tiba-tiba ini pikirannya ini, Iya, pikirannya ini, iya. maunya ini gitu. Iya, Nggak diobrolin dulu. ujungnya marah, berantem gitu ya. Jadi Wonco thank you ya udah. Sama-sama Bang Arif, Sini. Benny. Dan terima kasih maksudnya fee Bang Wonco buat kita di Masa? Iya. Bener lu. siapa tahu kan baik kan. Iya, gitu. iya. Ditembak di depan kamera lagi. Tadi kau bensin lagi. Masa fee-nya buat Bang Arif? Jadi ya makasih yang udah nonton. Ketemu lagi dengan kita nanti di minggu depan ya. Ya, minggu depan. Oke, makasih.